So, aku sekarang ini lagi ada di Australia, and saya rasa sangat out of place, gak fit in banget di kota ini. Why? Karena bagi saya itu lihat gaya hidupnya semua orang di sini. Meskipun yes, betul gajinya lebih tinggi dari Indonesia, itu benar. Kualitas makanannya lebih berkualitas, yes betul. Mobilnya semua rata-rata punya mobil, yes betul, right? Tapi buat saya semua orang di sini tuh sama aja budak corporate. Nah, dalam hal ini sebelum kalian komplain, karena aku tahu kalau seorang yang sekarang ini cuma menghasilkan 5 juta sebulan terus bilang, orang Australia itu dapatnya 600 juta setahun, 1 M setahun, itu bukan budak ya, right? Sebelum kalian komplain seperti gitu, tunggu dulu, saya bantu jelasin dulu maksudnya itu gimana, right? Kalau mau bahasin topik ini, kita harus lihat kepada definisi kata budak, slave. Konsep yang tradisional atau definisi tradisional adalah manusia yang dapat dijual belikan, so jadi properti orangnya lain. Nah, kalau konsepnya seperti begitu, slavery atau kebudakan ini sudah gak ada di hampir semua negara, udah gak ada. Maybe ada beberapa individu, tapi konsep itu sudah gak berlaku di dunia ini. Semua orang ada hak jadi manusia sendiri dan gak bisa dijual belikan ke orang lain. Tapi kalau definisi budak saya pribadi itu beda, nggak kayak gitu. Definisi budak saya seperti begini, dan untuk kalian yang suka belajar sesuatu baru silakan tulis. Definisi budak untuk saya adalah seorang yang ditekankan, bukan dipaksa, ditekankan harus masuk kerja hari ini hanya untuk dapat cukup untuk bisa makan dan transportasi hari ini dan masuk kerja besok biar bisa kerja lagi. Untuk membangun aset yang mana kepemilikan aset ini bukan milik yang kerjainnya, tapi milik yang owning, yang memiliki proyek itu atau memiliki aset itu. Itu definisi budak saya. Karena itu sebenarnya pekerjaannya budak. Meskipun orang masih bisa dijual belikan zaman dulu, right? Manusia bisa jadi miliknya orang lain, si budak itu tetap dikasih gaji juga. Kata salary itu kata yang asalnya itu lama banget. Asal katanya itu dari kata sale. Sale itu artinya apa? Zaman Romawi, salt, garam. Oke, so dulu budak itu dikasih cukup garam yang cukup supaya bisa kasih untuk keluarganya, bisa tuker garam ini untuk daging atau apa, tapi hanya cukup buat bisa makan supaya besok bisa masuk lagi. So dari dulu budak itu dibayar salary. Meskipun bisa dijual belikan. Nah, sekarang memang gak bisa jual belikan manusia, tapi tetap dapatnya salary, tetap gak bisa jadi orang bebas, gak bisa punya rumah lunas, gak bisa berhenti kerja. Itu satu kata yang paling dibenci sama pemerintah. Berhenti kerja karena mau berhenti, right? Kalau sudah seperti gitu, bagi pemerintah itu orang yang gak produktif, mending dibuang aja orang itu, right? Itu juga kalau Anda ngerti pola pikiran institusi dan mereka yang kontrol semua ini ya, ini aku harus hati-hati bahasanya. Kalau you ngerti psikologinya mereka, intinya kalau kamu udah terlalu tua, gak mau kerja, gak produktif, ngapain kita support, right? Ngapain kita simpen kalian? Mendingan dibuang aja. Itu pola pikiran benerannya mereka. Itu juga kenapa kok ada penyakit-penyakit tertentu, aku gak mau sebutin namanya karena nanti di take down lagi. Ada penyakit tertentu berapa tahun terakhir ini, yang mana yang mati itu hanya yang tua-tua. Anak kecil di bawah 5 tahun gak ada satupun yang mati. Betul gak? Right? So why is that? Apa ini dari Tuhan kayak gitu? So, aku gak mau kasih statement, gak mau kasih klaim karena khawatir nanti ada imbasnya. But you get my point. Kalau kamu gak bisa kerja buat pemerintah, gak bisa jadi budaknya orang-orang yang miliki sistem ini, maka mendingan dibuang. So, itu nasibnya bukan cuma orang Indonesia, tapi orang Australia pun juga sama. Yes, semua nyetir mobil. Yes, semua bisa makan yang berkualitas bla bla bla. Tapi hidupnya mesti udah diatur kayak gitu. Saya ini sekarang yang ini tengah hari, you lihat, gak ada satupun orang yang menikmati fasilitas umum yang bisa dipakai setiap hari. Right? Semua itu masuk kantor tanpa kecuali. Bener-bener sistem budak, right? Bukan budak yang tradisional, tapi sistem budak dalam arti kamu itu sibuk buang semua usia kamu dari usia 20-an sampai udah mati, waktu kamu dipakai untuk bangun sesuatu buat orang lain, bangun aset buat orang lain, bukan untuk benefit kamu, right? Where's your home? Where's your kebebasan? Where's your, food every day? Harus dibeli. Oke, dibeli harus apa? Harus kerja. Gak ada pilihan lain. So, itulah something yang aku mau sharing hari ini. It's more of a philosophy type topik, bukan yang berdasarkan data atau prediksi. Tapi itu juga kenapa awal saya jalan dalam hal bisnis, saya itu selalu berpikir gimana caranya supaya bisa mencapai kebebasan, right? Freedom, right? Freedom itu artinya kalau mau kerja ya kerja. I enjoy working, bukan berarti aku mau jadi penganggur, tapi gak dipaksa kerja, dan apapun yang saya kerjakan itu buat bangun sesuatu yang milik saya, right? That's the important part. Anda juga harus yang sama. Apa itu aset yang Anda lagi bangun? Yang milik aset itu siapa? Kamu atau orang lain? Kalau jawabannya orang lain, gimana caranya supaya Anda bisa ganti
ganti, bangun sesuatu yang miliknya punya kamu. Oke? Mulai pikirkan solusi-solusinya, mulai pikirkan jalur keluarnya bagaimana, mulai rajin belajar, rajin tanya-tanya. And of course, that's why we do what we do di Mindstack. Itu kenapa kita posting konten di Mindstack ini ya, karena kita mau bantu kalian untuk bisa setidaknya bisa jadi orang yang masih ada kebebasan, masih ada pilihan dalam hidup ini. So, you can subscribe. Kalau di YouTube ada channel membership di channel Mindstack yang bisa langganan. We really give quality information di dalam live stream kita. So, that's available. And of course, comment, share, and kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.